Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Tsamin, itu pelajaran yang ke-8 dari kitab Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan, yaitu 40 pelajaran bagi orang yang mendapati bulan Ramadan. Al-wala wal bara. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah mentakdirkan dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa innal wala wal bara ruknun min arkanil aqidah. Sesungguhnya wala dan bara adalah rukun dari rukun-rukun akidah. Wa syartun min syurutil iman, dan merupakan syarat dari syarat-syarat iman. Taghafala anhu katsirun minan nas, di mana banyak manusia itu lalai darinya. Wa man ahmalahu ba'dun, dan sebagian lagi meremehkannya. Fakhtalatal umur wa kathrul mufarritun, sehingga menjadi campur baurlah perkara urusan dan banyaklah orang-orang yang meremehkannya. Saudara kaum muslimin, wa makna al-wala, arti daripada al-wala adalah huwa hubbullah wa rasuluhu, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, wa sahabah, mencintai para sahabat, wal mu'minin al muwahhidin, mencintai orang-orang yang beriman, yang bertauhid, wa nusratuhum, dan menolong mereka. Wal bara, sementara arti dari al bara adalah wa bugdu man khalafa Allah wa rasulahu, yaitu membenci orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya, wa sahabah, menyelisihi para sahabat, wal mu'minin al muwahhidin, menyelisihi orang-orang yang beriman, yang bertauhid, minal kufar wal musyrikin wal munafikin, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik. Saudara kaum muslimin, setiap orang yang bertauhid, yang berpegang teguh dengan perintah Allah dan yaitu larangan syar'i, dia jauhi, tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu wa nusratuhu. Wajib bagi kita untuk mencintainya, wajib bagi kita untuk menolongnya, wajib bagi kita untuk mencintainya. Sementara setiap orang yang menyelisihi itu wajib taqarrubu ilallah, maka wajib bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah bibugdihi, dengan membenci mereka, wa muadatihi, dan memusuhi mereka, wa jihadi bil qalbi wal lisan, berjihad kepada mereka dengan hati dan lisan, bihasabil qudrati wal imkan, sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'din, orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Saudara kaum muslimin, wala dan bara ini adalah tali iman yang paling kuat. Ini termasuk amalan hati, tetapi yaitu tuntutannya itu akan nampak pada lisan dan anggota badan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Saudara kaum muslimin, kedudukan akidah wala dan bara yaitu dalam syariat agama kita sangat besar. Di antaranya adalah dia merupakan bagian dari makna syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Bahwasanya makna dari syahadat la ilaha illallah itu adalah kita berlepas diri dari segala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah merupakan syarat iman. Sebagaimana Allah berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu melihat kebanyakan mereka meminta tolong kepada orang-orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh alangkah buruk apa yang telah mereka lakukan. Anzakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan di dalam siksa mereka itu kekal. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyin, sekiranya mereka itu beriman
kepada Allah dan kepada Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, mattakhadhuhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikannya sebagai penolong. Walakin katsiran minhum fasikun, tetapi kebanyakan mereka itu fasik. Yang ketiga, ini adalah merupakan akidah iman yang paling kuat, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Bara' bin Azib, Nabi kita SAW bersabda, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim, berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati mereka, agama ini akan sempurna dan jihad itu akan tegak, dan ilmu amal ma'ruf dan nahi mungkar itu akan berdiri, tidak akan berdiri kecuali dengan mencintai Allah, kecuali dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memusuhi karena Allah, ya, berteman karena Allah. Sekiranya manusia mereka berada di satu jalan, ya, sekiranya mereka manusia itu berada di satu jalan, ya, di mana mereka itu tidak mencintai, di mana mereka tidak memusuhi, tidak pula membenci, tentu tidak akan bisa dibedakan mana antara kebatilan dan kebenaran. Tidak bisa dibedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, antara wali Allah dan juga wali setan. Saudara kaum muslimin, yang keempat, wala dan bara inilah dengannya kita akan bisa merasakan manisnya iman, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, 3 perkara siapa yang ada di dalam dirinya akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena dia mencintainya karena Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Yang kelima, saudara kaum muslimin, ini adalah perekat hubungan yang akan membangun masyarakat seorang mukmin. Masyarakat mukmin, Nabi Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka semuanya bersaudara. Yang keenam, dengan menegakkan akidah wala dan bara, orang-orang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tidak menegakkan akidah wala dan bara ini akan bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran, sebagaimana firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai penolong, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Saudara kaum muslimin, di antara bentuk yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai idola, sebagai panutan wala kepada mereka, yang pertama adalah menyerupai mereka, baik dalam pakaian maupun ucapan. Kemudian tinggal di negeri mereka dan tidak berpindah ke negeri Islam. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan safar melancong ke negeri mereka dengan tujuan bersenang-senang dan menuruti hawa nafsu, menjadikan mereka sebagai kepercayaan dan tempat, yaitu mengambil pendapat, menamakan dengan nama-nama mereka, kemudian menyamai mereka dalam perayaan, mengucapkan selamat atas perayaan mereka dan sebagainya. Saudara kaum muslimin, berkata Abu Wafa bin Akil, apabila Anda ingin melihat kedudukan Islam di suatu kaum, jangan Anda melihat pada berdesak-desakannya mereka di masjid-masjid Allah, dan jangan pula Anda melihat mereka berkumpul di mauqif ketika mereka mengucapkan talbiyah, tetapi lihatlah bagaimana kedudukan mereka di dalam mensikapi musuh-musuh agama. Ibnu Rawandi dan Ma'ri itu mereka, semoga Allah melaknati mereka berdua, mereka telah memuji orang-orang kafir, membuat syair-syair untuk memuji orang-orang kafir. Dia hidup dalam waktu yang panjang sehingga tersebarlah tulisan-tulisannya, dan itu menjadi larislah buku-bukunya, dan ini menunjukkan bekunya agama di dalam hati mereka. Saudara kaum muslimin, kendati hal ini tidak menghalangi seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir.
berbuat baik kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam, agar dakwah Islam ini diterima. Saudara kaum muslimin, itu diantaranya adalah yaitu dengan kita memberi makan orang-orang lapar di antara mereka, memberi pakaian orang-orang yang tidak memiliki pakaian dari orang-orang kafir, kemudian berkata lemah lembut kepada orang-orang kafir, ya, seraya mendoakan rahmat, seraya mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, ya, la ala sabilil khauf, ya, bukan kita berkata lemah lembut kepada mereka bukan karena kita takut kepada mereka, bukan pula karena kita tunduk kepada mereka, bukan, mendoakan wa du'a lahum bil hidayah, mendoakan mereka orang-orang kafir supaya dapat hidayah. Wa yanbaghi an nastahdira fi qulubina, selayaknya untuk kita menampilkan, menghadirkan di dalam hati kita majubilu alaihi min bugdina, apa yang menjadi tabiat asli mereka, bahwasanya mereka itu mendustakan Islam, mereka itu tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafiqna lil amal bi kitabika wa sunnati nabiyyika. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik untuk mengamalkan kitabmu, mengikuti sunnah nabimu, wasairi ala hudahuma, dan berjalan di atas hidayah petunjuk keduanya, wa hubbullah wa rasulih, tunjukkanlah kami agar kami bisa mencintai Allah dan Rasulnya, wal mu'minin, orang-orang beriman, wa mualatuhum, dan mualah walak kepada mereka, mencintai mereka, wa bugdil kufar, membenci orang-orang kafir, wal musyrikin wa mu'adatihim, orang-orang musyrik dan memusuhi mereka. Allahumma ja'alna mimman yansuru hadzal din wa yudafi' anhu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menolong agama ini, membela agama ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang syirka wal musyrikin, wa adillah syirka wal musyrikin, dan hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan seluruh orang-orang muslim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.